Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Kita berdoa terus supaya kita tetap dikuatkan, kita tetap sehat. Kalau toh kita sedang sakit, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mohon kekuatan Tuhan biar kita tetap bersuka cita sehingga imun di tubuh kita tetap terjaga. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam perjumpaan kita sore hari ini saya bicara tentang hidup merdeka di dalam roh. Hidup merdeka di dalam roh. Saya membacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita melihat dalam ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pernyataan yang menarik, Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Saudara, kata kemerdekaan diambil dalam teks Yunaninya dari kata eleutheria, bisa berarti freedom atau liberty. Artinya kemerdekaan atau kebebasan. Saudaraku, kata Yunani eleutheria dalam zaman Yunani kuno ini merujuk kepada kemerdekaan dari para budak belian. Itu tradisi. Jadi budak belian karena orang itu dibeli, dijadikan budak. Nah, budak ini adalah pekerja yang berada di bawah kendali, berada di bawah otoritas atau kekuasaan sepenuhnya dari majikannya, dan semua hak-hak azazinya berada di tangan majikan. Sehingga dia tidak punya hak atas dirinya. Haknya cuma satu, melakukan apa yang diperintahkan oleh bos, majikan atau tuannya. Saudaraku, tetapi ada majikan-majikan yang baik hati sehingga mereka itu dibebaskan. Jadi majikan yang baik hati ini lalu membebaskan budaknya, tetapi harus melalui prosedur. Jadi ada caranya. Nah, saudara yang saya kasih, majikan harus membayar suatu harga pembebasan yang diserahkan ke kuil dewa Yunani. Ya, dengan disaksikan oleh sang budak tersebut. Kemudian sang majikan memberikan suatu tanda yang menandakan bahwa si budak sudah merdeka. Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita melihat juga tentang budak. Ya, ada budak dari orang yang bukan Yahudi, ada budak dari orang Yahudi atau Ibrani. Nah, saya mengajak untuk melihat satu sisi saja bagaimana pembebasan dari status perbudakan seorang budak Ibrani. Ya, mereka hanya bekerja 6 tahun, lalu pada tahun ke-7 mereka sudah dibebaskan. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 21 ayat 2 atau Ulangan pasal 15 ayat 12. Jadi setelah dibebaskan pada tahun ke-7, si budak ini keluar sebagai seorang yang merdeka dengan tidak membayar tebusan apapun. Beda dengan budak-budak non-Ibrani harus menebus. Nah, saudara, kembali pada pernyataan tadi. Keyakinan atau kepercayaan Yunani kuno ini, yang dikatakan tadi, seorang majikan menyerahkan suatu harga ke kuil. Nah, kepercayaan ini termasuk juga tradisi dari perjanjian lama tentang perbudakan memiliki analogi. Ya,
Analogi gambaran dengan kemerdekaan yang kita peroleh dari dosa-dosa. Jadi pembebasan budak ini menggambarkan tentang kemerdekaan kita dari dosa. Kemerdekaan rohani kita peroleh akibat penebusan Kristus Yesus. Di mana kita tahu darahnya, nyawanya dikorbankan atau dijadikan pembayar. Supaya umat manusia yang percaya kepadanya bebas dari penjajahan dosa. Roma 6 ayat 18 mengatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita lompat ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudaraku, ayat ini menarik. Dulu kita budak, sekarang kita merdeka. Saudaraku, hukum Taurat, ini kaitan erat dengan perjanjian lama, menghasilkan belenggu rohani bagi mereka yang berusaha untuk hidup di dalamnya. Nah, jawaban surgawi yang luar biasa terhadap belenggu tersebut adalah kasih karunia Allah. Inilah konsep perjanjian baru yang menghasilkan kemerdekaan rohani. Sehingga setiap orang yang berdosa percaya kepada Yesus yang sudah mati, ditebus dosanya. Inilah kasih karunia. Saudaraku, jadi kemerdekaan ini adalah karya dari Roh Kudus. Kembali kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Artinya Tuhan dari kasih karunia yang menganugerahkan kehidupan itu adalah Roh Kudus. Kita lihat perbandingan 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Perhatikan di sini ada tulisan yang menjelaskan hukum yang tertulis dan roh menghidupkan. Saudaraku, jadi hidup di bawah peraturan dan undang-undang, artinya yang tertulis, akan menghasilkan belenggu. Belenggu yang bersifat rohani, yang mematikan kepada manusia. Nah, saudara yang saya kasih, membebaskan manusia dari dosa dan ketidakbenaran adalah dasar dari karya penebuhan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam Roma 6:18 tadi dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya sekarang kita sudah bebas, kita merdeka. Ya, karena sebagai orang yang sudah merdeka, kita harus bertumbuh dalam kehidupan yang benar. Jadi harus bertumbuh. Jangan bicara tentang status merdekanya saja. Sebagai orang merdeka, kita harus bertumbuh dalam kehidupan yang benar. Kemerdekaan kita bukanlah untuk memuaskan keinginan daging kita. Jadi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan. Seperti dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Jadi sebagai orang yang sudah merdeka, sudah bebas dari budak dosa, bebas dari perbudakan dosa, kita diminta untuk menggunakan kemerdekaan kita itu dengan penuh tanggung jawab. Dan salah satu wujud tanggung jawab kita adalah menyatakan kasih kita kepada orang lain lewat pelayanan kita kepada mereka. Nah, kembali pada 2 Korintus 3 ayat 17 tadi. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengan kata lain, tanpa pekerjaan Roh Kudus,
maka ada perbudakan dosa yang menghancurkan. Saudaraku, kita bisa melihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 16. Ya, saudara bisa baca nanti. Kita bisa bandingkan juga dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam bagian ini kita bisa melihat saudaraku bahwa ini dalam bagian saya bacakan ini tentang kisah Musa. Di saat Musa membawa hukum Taurat kepada orang-orang Israel, dan yang menarik ketika Musa membawa hukum Taurat kepada orang Israel, lalu orang-orang Israel melihat wajah Musa yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Musa sampai harus menyelubungi mukanya, menyelubungi wajahnya, karena Musa tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu mulia, begitu agung, begitu besar. Ya memang dalam perjanjian lama kita tidak mungkin bisa mampu melihat Allah. Lalu kita melihat Musa membalikkan dirinya. Ya, menutup wajahnya. Karena Allah begitu mulia, begitu suci, itu jawabannya. Sementara manusia itu berdosa. Karena itu dalam khotbah di atas bukit Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi tanpa kekudusan tidak mungkin bisa melihat Allah. Dan itu yang dialami oleh Musa. Selubung yang menutupi muka Musa itu disamakan dengan apa? Dengan selubung yang masih menutupi muka orang Israel. Di mana mereka masih diperbudak dengan dosa dan tidak bisa melihat keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar hari ini hidup merdeka di dalam Roh Kudus itu sangat-sangat dimungkinkan oleh karena adanya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Pertama adalah adanya kemerdekaan dari perbudakan. Yang kedua, mengubah hidup kita supaya serupa dengan Yesus. Adanya perubahan hidup. Kita lihat dalam dua ayat ini dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Yang pertama, hidup merdeka dalam roh menghasilkan apa? Kemerdekaan dari perbudakan. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan dari perbudakan dosa. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan tadi, ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah karena apa? Karena selubung dosa masih menutupi mereka. Orang Yahudi pada zaman itu masih ditutupi, ini gambarannya, dengan hukum Taurat. Di mana mereka berupaya, mereka berusaha mencari jalan keselamatan dengan cara-cara mereka sendiri. Dan bahkan semakin lama, semakin mereka itu membenarkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus dan kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku, manusia mudah jatuh dalam dosa dan bahkan diperbudak, terjebak di dalam dosa dan hawa nafsu sampai mereka tidak akan pernah mampu untuk keluar lagi. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada saudara dan saya bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada pembebasan dari perbudakan dosa di saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah, di saat kita menyerahkan pergumulan kita kepada Allah. Nah, saudaraku, ada baiknya kita belajar tentang Roh Kudus dan karyanya. Di mana ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam proses keselamatan yang kita terima? Menarik, ada 5 peran Roh Kudus. Bagaimana karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Pertama, Roh Kudus itu menginsapkan. Kita bisa melihat dalam Roma pasal 16 ayat 8 dan 11. Kita diinsapkan oleh pekerjaan roh.
Karena itu bagaimanapun pandainya kita, kalau kita belum dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyadarkan, kita sulit. Mengapa begitu banyak orang yang sulit untuk percaya? Karena Roh Kudus tidak bekerja. Tapi begitu menarik, ada orang-orang yang begitu berat, sulit untuk percaya. Tiba-tiba mengambil keputusan, karena apa? Karena Roh Kudus yang menginsapkan dia. Tentang kebenaran, tentang penghukuman, tentang dosanya. Yang kedua, Roh Kudus itu melahirkan baru. Dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima. Bisa bandingkan dalam Yohanes pasal 3 tentang Nikodemus, melahirkan baru. Saudaraku, jadi saat kapan? Saat kita percaya, diinsapkan, Roh Kudus melahirkan baru kita. Yang ketiga, Roh Kudus itu mendiami. Dalam perjanjian lama, pendiaman Roh Kudus bersifat temporal, bersifat sementara. Jadi Roh Kudus itu bisa keluar dan masuk, bisa masuk dan keluar. Contoh Daud dan Saul, ketika mereka berdosa, maka Roh Allah keluar dari mereka. Tetapi dalam perjanjian baru kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16, pendiaman Roh Kudus itu selama-lamanya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, ditambah dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 19, Roh Allah itu berdiam dalam diri kita. Nah saudaraku, jadi pendiaman Roh Kudus bersifat permanen. Beda dalam perjanjian lama. Yang keempat, Roh Kudus itu membaptis saat kita percaya. Nah inilah baptisan Roh Kudus, kita percaya, kita dibaptis. Jadi kita masuk ke dalam tubuh Kristus, menyatu dengan Yesus juga sebagai kepala gereja. Dan ini terjadi sekali untuk selama-lamanya, karena tulisan telah dibaptis dalam 1 Korintus 12 ayat 13 itu ditulis dalam bentuk waktu aoris, bentuk pasten yang terjadi sekali. Lalu yang kelima, Roh Kudus itu memeteraikan. Dalam Efesus 1 ayat 13 ini menggambarkan tentang jaminan kepemilikan. Kita dijamin. Jadi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ada 5. Pertama menginsapkan, yang kedua melahirkan baru, yang ketiga mendiami, yang keempat membaptis, yang kelima memeteraikan. Nah, namun tidak sampai di situ. Sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan dalam Tuhan, kita perlu mengalami namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, dalam Efesus 5:18 mengatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini menarik. Perhatikan analogi yang dicantumkan di sini, mabuk oleh anggur, lalu dibandingkan dengan Roh Kudus yang memenuhi kita. Mabuk oleh anggur, Roh Kudus memenuhi kita. Nah, kata mabuk anggur dikatakan situ menimbulkan hawa nafsu. Nah, kata hawa nafsu dari kata Yunani asotia. Asotia artinya tanpa batas. Artinya kebebasan yang sembrono. Jadi kalau orang yang mabuk, ya dia tidak sadar lagi. Kalau mabuk sungguhan, dia tidak sadar tanpa terkontrol. Dia punya kebebasan yang sembrono, tanpa batas. Tapi kata penuh, hendaklah kamu penuh oleh Roh Kudus. Kata penuh dari kata plero. Artinya dikuasai oleh, dikendalikan oleh, dipimpin oleh, diatur oleh. Jadi saudaraku, Roh Kudus memenuhi orang percaya, itu artinya Roh Kudus itu menguasai. Roh Kudus itu mengontrol secara totalitas hidup seorang beriman. Ungkapan penuh dengan roh itu ditulis dalam bentuk waktu present pasif imperatif. Berarti penuh dengan roh ini secara terus menerus karena bentuk present. Dikuasai oleh Roh Kudus di dalam akal, dalam perasaan dan kehendak kita. Nah, saya jabarkan dari gramatika tata bahasanya. Pertama, kata kerja pasif. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang mengontrol, mengendalikan. Kita tidak mampu. Karena itu kita perlu nyerahkan sehingga Roh Kudus ambil alih untuk mengendalikan. Yang kedua, jadi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini perintah. Kata kerja imperatif. Berarti setiap orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kata kerja present. Artinya bentuk waktu kala kini. Terus menerus mau taat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku,
Jadi kita melihat sini kepenuhan Roh Kudus di sini dalam arti ketika sampai di titik penuh, maka kendali kontrol itu mencapai keharusan dijalankan, melainkan tetap tidak menghilangkan kesadaran orang yang dipenuhi. Jadi kalau sampai kepenuhan, maka kontrol itu sepenuhnya ada di dalam tangan Roh Kudus. Namun itu bukan berarti kita dirasuk oleh Roh Kudus. Karena kita tetap dapat mengambil tindakan. Lalu bagaimana syaratnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama, hidup dengan penuh penyerahan diri. Tanpa ada penyerahan diri sulit. Maka hidup kita mau diatur oleh kita sendiri. Jadi perlu penyerahan diri yang penuh pengabdian, berdedikasi, menaklukkan diri mutlak. Ya, kepada penguasaan Roh Kudus. Yang kedua, hidup yang tidak terkalahkan. Artinya menang atas dosa dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kita tahu godaan begitu hebat. Setelah kita dibebaskan bukan berarti kita ini imun. Punya kekebalan atas dosa. Kita punya potensi jatuh. Nah di situ kita belajar bagaimana kita melibatkan Roh Kudus. Sehingga kita menang atas dosa dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kita hidup bergantung mutlak kepada Roh Kudus. Hidup berjalan dalam Roh Kudus. Nah saudaraku, kalau kita penuh Roh Kudus, maka kita akan penuh dengan karakter-karakter ilahi. Kalau kita penuh Roh Kudus, maka kita akan memiliki karakter Kristus. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh tidak ada 9. Satu buah roh karena bentuk singular. Bukan bentuk jama. 9. Ya, itu rasanya. Buah roh cuma 1. Nah saudaraku, jadi buah roh di sini dari kata Yunani, saudaraku, ya karphos, pneuma, ini berkenaan dengan karakter ilahi. Nah jadi kalau kita tidak perlu Roh Kudus, maka buah roh itu tidak nampak. Mengapa seringkali kita tidak sabar, tidak ada kedamaian, tidak ada kesetiaan, tidak ada penguasaan diri. Ya karena kita nggak penuh Roh Kudus. Kita marah, kita protes terus. Ya karena kita tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah saudara, ada istilah karunia roh, ada istilah karunia roh. Nah, kita lihat di sini ada buah roh, yang kedua ada karunia roh. Nah, karunia roh ini berkenaan dengan keselamatan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, bisa juga bandingkan Kisah Rasul pasal 11 ayat 17. Nah, karunia roh di sini dikaitkan dengan keselamatan. Jadi kalau kita bertobat, kita dibaptis akan beroleh karunia roh. Tapi dalam 1 Korintus pasal 12 kita menjumpai karunia roh. Dalam Roma pasal yang ke-12 juga. Saudaraku, karunia roh ini berkaitan dengan kecakapan, skill, kemampuan kita dalam pelayanan. Nah saudara, kita melihat pada umumnya yang dikejar-kejar oleh orang-orang percaya, oleh orang Kristen adalah karunia roh. Ya, buah roh sesungguhnya diabaikan. Yang penting kemampuannya ditonjolkan, maka jangan kaget. Orang yang punya potensi luar biasa dalam pelayanan bisa memiliki karakter yang jelek. Tapi kita perlu belajar. Buah roh harus kita perjuangkan, harus kita miliki. Saudara, jadi karakter itu lebih penting dari penonjolan kecakapan khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Karena supaya kita memiliki karakter ilahi. Kita perlu izinkan Roh Kudus itu mengambil bagian sepenuhnya dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak menuruti keinginan daging. Nah kita melihat di sini bahwa kemerdekaan Kristen atau kebebasan Kristen bukan kebebasan untuk menuruti apa kata hati yang bersifat lahiriah, tetapi kebebasan untuk berjalan dalam kehidupan roh. Nah ungkapan dalam Galatia 5 ayat 16, hidup oleh roh, itu berarti
berjalan seiring dengan roh. Berjalan barengan, seiring dengan roh. Artinya tidak mendahului dan tidak pula ketinggalan. Jadi kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan di sini, keinginan daging berlawanan keinginan roh. Demikian sebaliknya, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, apa maksudnya keinginan daging? Keinginan daging bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Saudaraku, kata daging dari kata Yunani, kata sar. Ini bukan tubuh, tetapi kodrat lama kita. Tubuh manusia tidak berdosa, bersifat netral. Bila Roh Kudus menguasai tubuh saudara dan saya, maka saudara kita hidup dalam roh. Namun jika daging menguasai tubuh saudara dan saya, maka kita hidup dalam keinginan daging atau hawa nafsu. Saudara, ketika tubuh kita dikuasai oleh keinginan daging, maka perbuatan-perbuatan daging akan kita lakukan. Sebaliknya, ketika tubuh kita dikendalikan oleh keinginan roh, maka kehidupan rohani itu nampak dalam kehidupan kita. Saudaraku, keinginan daging menimbulkan pertentangan dengan keinginan roh. Kita bisa lihat dalam pernyataan Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 17 sampai 21. Paulus di situ menunjukkan bahwa meskipun Taurat itu baik, Taurat begitu mulia, tetapi tidak dapat menyelamatkan manusia. Sehingga manusia tidak bisa tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Dan kelepasan hanya bisa didapati di dalam Yesus Kristus. Saudara, pergumulan melawan kedagingan merupakan tanda pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Mereka yang tidak bergumul berarti tidak bertumbuh. Artinya masih tetap manusia lama yang hanyut terbawa arus zaman. Saudara, kita tentu tidak ingin demikian. Sebab itu mintalah Tuhan menguatkan kita. Saya memberikan dua contoh yang konkret yang bagus untuk kita renungkan. Pertama, seorang ibu, dia mendapatkan hadiah dari suaminya karena ini keluarga kaya. Dia masuk ke showroom mobil, dia ambil keputusan mengambil sebuah mobil yang mewah. Dia coba, dia menarik, lalu dia minta izin dengan perusahaan di mana dia beli mobil itu dari showroom. Dia mau coba. Dia senang banget menikmati perjalanan. Tapi baru 10 menit perjalanan mobil itu mogok. Dia bingung, dia periksa. Dia telepon teknisi. Teknisi datang, diperiksa semua mobilnya bagus. Ya, aki semua bagus. Persoalannya adalah tidak memiliki bahan bakar. Artinya bahan bakarnya habis. Jadi bagaimanapun mewahnya mobil, tanpa bahan bakar maka mobil itu akan mogok. Gambaran kedua, karung yang kosong tidak akan mungkin dapat berdiri tegak. Diapain pun kalau kosong dia tetap jatuh. Tapi karung yang kosong itu kalau diisi dengan beras atau pasir sampai penuh, dia mampu berdiri tegak. Ini gambaran. Kita membutuhkan Roh Kudus yang membuat kita memiliki bahan bakar sehingga kita mampu bergerak. Kita membutuhkan Roh Kudus sehingga kita mampu tegak berdiri. Saudaraku, jadi hidup mereka dalam Roh Kudus memungkinkan saudara dan saya mengalami yang namanya kemerdekaan, kebebasan dari segala perbudakan dosa. Karena itu izinkanlah Roh Kudus mengambil alih, artinya mengendalikan hidup kita setiap saat dimanapun kita berada. Di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan dan kita dibebaskan. Namun sebagai orang sudah dibebaskan, izinkan Roh Kudus ambil bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua,
Ya, kita merdeka di dalam roh. Luar biasa. Dan kemerdekaan itu akan membuat kita berubah. Ini poin kedua, mengubah hidup kita supaya serupa dengan Kristus. Tujuan hidup Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sudah kita baca tadi dalam ayat 18. Dikatakan demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya dalam kemuliaan yang semakin besar. Istilah diubah dalam ayat ini adalah bentuk pasif dari kata metamorfosis. Artinya perubahan dari dalam bentuk pasif, bukan perubahan dari luar. Berarti ada tanggapan dari kita. Kalau ingin mengalami perubahan ada tanggapan dari kita. Kita perlu meresponi. Tetapi yang melakukan perubahan itu, yang melakukan transformasi itu adalah Roh Kudus. Karena perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, keserupaan dengan Kristus ini bukan hasil pencapaian kita sebagai manusia. Kita tidak mampu mengubah. Maka jangan kaget kalau orang berkata kalau sudah sifatnya begitu, ya begitu. Ya, watuk bisa diobati, kata watak tidak bisa. Tapi Roh Kudus bisa. Ketika Roh Kudus ambil bagian, maka Roh Kudus akan memampukan seseorang diubah. Tergantung orang itu maukah diubah oleh Roh Kudus. Ini merupakan pertumbuhan yang dihasilkan dari karya dan kuasa Roh Kudus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita memang harus mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan bukan untuk selamat, karena keselamatan sudah diberikan. Anugerah, tapi mengerjakan keselamatan ini sebagai tanggapan respon kita atas karya Allah dalam hidup kita. Kita sadar bahwa proses perubahan atau transformasi menuju keserupaan dengan Kristus tidaklah selalu lancar. Kita akui, tidak mudah. Ketika kita niat menyerahkan diri supaya Roh Kudus ambil bagian, begitu banyak kesulitan dan tantangan yang membuat kita kembali pada hidup lama kita. Ya, karena saya katakan tidak mudah, tidak gampang, tidak selancar apa kita duga seperti membalikan telapak tangan. Karena ini merupakan arena peperangan, perjuangan melawan dosa dan si jahat. Setan ikut bermain untuk merintangi, menghalangi kita lewat masalah yang kita hadapi. Saudaraku, dalam proses pertumbuhan meninggalkan dosa dan makin maju ke arah Tuhan Yesus, kita perlu dua hal yang bersamaan. Pertama, bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, menaklukkan diri pada proses pemurniannya. Jadi bergantung penuh, bersandar, mempercayakan kepada Tuhan. Yang kedua, menaklukkan diri. Ini enggak gampang. Menaklukkan diri, seringkali kita tonjolkan diri, menunjukkan diri kita. Menaklukkan diri pada proses pemurnian, kita perlu dimurnikan. Saudaraku, dunia ini fokus kepada masa sekarang. Yang dilihat oleh dunia apa yang ada kini, yang sekarang. Hidup kita harus sukses, itulah dunia. Bahagia. Nah, ini seolah-olah bahwa kekesenan berlawanan. Ya, tidak perlu kita berhasil, tidak perlu kita sukses, tidak perlu kita kaya. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memimpin dan berhasil di sebuah posisi. Contohnya Daniel. Ada yang diberkati keberhasilan, kekayaan, Abraham, Ayub. Jadi kita melihat prinsip di sini sebenarnya yang benar adalah bagaimana hidup kita. Bagaimana karakter kita. Allah tidak menentang kita kaya. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan. Bukan menghalalkan segala macam cara. Jadi bagaimana hidup dan karakter kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus.
Berarti perlu ada persekutuan, kedekatan, hubungan, relasi yang kita bangun, yang kita jaga bersama dengan Tuhan. Dan juga di samping itu selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Ayat yang menarik, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita melihat di sini kuncinya adalah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak hanya 50% hati kita. Tidak hanya 75% atau bahkan 95%. Tapi kita harus menyerahkan segenap, seantero hati kita kepada Tuhan Allah. Untuk pergi kemana Dia ingin kita pergi. Dan melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Saudara, di saat kita melakukan ini, maka Tuhan akan membuat jalan kita lurus. Seperti gambar yang kita lihat ini. Mungkin jalan yang kita hadapi saat ini nampak bengkok dan penuh dengan kesulitan. Tapi saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, maka kita akan melihat melalui kuasa-Nya, jalan di depan kita itu menjadi lurus walaupun begitu banyak tantangan. Saudaraku, dan Kristus yang menyelamatkan kita, Dia jugalah yang menyediakan kebutuhan hidup kita. Di saat kita ditempahkan dalam dunia kerja kita, dalam studi, atau dimanapun kita ditempatkan, kita berada, maka kita akan mencerminkan kemuliaan Kristus. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan melalui Roh Kudus. Ini adalah sebuah proses yang harus kita jalani. Dan proses ini berarti bukan sekejap. Kita lihat gambar ini dari ulat terus menjadi kepompong. Ulat itu menjijikan. Lalu ada di kepompong dengan butuh waktu cukup lama. Lalu setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu begitu indah. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, ada proses. Butuh waktu. Nah, seringkali kita tidak sabar di saat kita berhubungan atau berelasi dengan sesama kita. Atau dengan pergumulan dalam hidup kita. Saudaraku, kita terlalu cepat menyerah. Itulah keadaan kita. Kesulitan terhadapi membuat kita menyerah. Kita patah semangat. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Harusnya demikian. Kita tidak akan menyerah karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan itu ada saat kita membandingkan penderitaan yang kita alami dengan kasih karunia Allah dan anugerah Allah yang tak terbatas dan tak terukur itu. Sebagai contoh yang menarik, saya begitu kagum dengan Nick Vujicic. Dia seorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi dia orang pandai. Ya, dia memiliki kesarjanaan dalam 2 bidang, akunting dan pengelolaan keuangan. Dia menjadi seorang penginjil dan motivator yang luar biasa. Saudaraku, dia bersaksi kemana-mana sehingga orang melihat bagaimana kemuliaan Tuhan melalui hidupnya. Saudaraku, tapi ingat dia punya pengalaman hidup yang sangat-sangat luar biasa. Karena dia melihat cacat dan dia sempat ingin mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saudara, lewat pengalaman Nick ini kita belajar. Ya, dia yang tadi sempat gagal ingin bunuh diri karena dia cacat. Namun ketika dia sadari dirinya, dia juga punya potensi. Einstein berkata semua orang itu jenius. Ya, seorang itu punya kepandian luar biasa, setiap orang. Ya. Tapi kita seringkali membandingkan kemampuan orang itu dengan diri kita. Kita mau jadi seperti orang itu, maka kita akan kecewa. Nick sadar akan cacatnya dia mulai bergumul.
Dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, Tuhan memakai kita saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, karena itu arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah. Roh Kudus memakai usaha, upaya, dan hidup kita di saat kita fokuskan mata kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang dan kita pikirkan, itulah yang akan mempengaruhi dan mengarahkan hidup kita. Jadi kalau kita memiliki cara pandang, perspektif yang benar, maka hidup kita pun selalu benar, positif. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pandang Yesus. Mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Ingat, Yesus tekun. Dia dalam menanggung penderitaannya, dia tetap dengan setia. Menanggung segala beban, menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya. Kalau benar-benar kau anak Allah, silakan turun. Kalau Yesus mau turun bisa, tapi dia punya tujuan untuk mati. Karena tanpa kematiannya maka tidak ada penebusan dosa. Dan beliau menjadi contoh yang baik. Mari kita belajar, pandang Yesus. Berarti taruhlah pengharapan kita kepada Dia. Karena Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Bandingkan satu ayat, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ditempatkan. Kalau kita punya prinsip melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Oh, pasti kita punya kesungguhan hati. Banyak orang bekerja karena dilihat, karena diawasi. Tapi orang yang menyadari bahwa melakukan seperti untuk Tuhan, dia akan melakukan dengan sukacita. Begitu banyak orang melayani Tuhan. Ya kalau dia senang, dia akan melayani. Kalau tidak senang, dia malas. Dia lepaskan jabatan sebagai pengurus gereja, itu contoh. Tapi kalau dia punya prinsip, menjadi pengurus seperti untuk Tuhan. Melayani seperti untuk Tuhan. Saya yakin walaupun senang atau tidak senang, dia akan tetap melayani. Saudara, pada saat kita bekerja, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan melakukannya juga untuk Tuhan Yesus. Di saat kita hanya melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita maukan untuk diri kita sendiri, maka kita lama-kelamaan pasti akan lelah, capek, dan karakter kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan Yesus. Ini fakta dan bukti. Saudaraku, sebuah refleksi untuk kita berdiam diri sejenak. Adakah waktu kita berikan untuk Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya fokus kepada hal-hal yang lain? Ubahlah pusat kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan di saat perubahan itu terjadi dari dalam melalui pertolongan dari Roh Kudus, kemuliaan Tuhan akan tercermin melalui kehidupan dan karakter kita. Saudaraku, Roh Kudus akan mengubah hidup saudara dan saya supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Apakah yang saudara pikirkan setiap hari? Apa yang saudara lihat setiap hari? Adakah Tuhan Yesus di dalamnya? Tuhan Yesus memberkati.